berkaitan dengan kendala apa yang kita alami dan strategi yang bisa kita lakukan tentunya untuk terus meningkatkan bandwidth rakyat ya, istilah yang dipopulerkan oleh Pak Budi ya, dan ini juga target kita bersama disebutkan dari Kominfo sendiri targetnya adalah 100 Mbps begitu ya. Ini cukup ambisius bisa dikatakan kalau kita lihat dari kondisi yang ada ataupun juga recent condition saat ini ya. Nah dari Pak Sarwoto sendiri tanggapan Anda seperti apa Bapak? Apalagi tadi disampaikan ya bahwa tantangannya sebetulnya adalah di daerah di luar Pulau Jawa ya, tidak terkecuali juga di daerah-daerah lain begitu ya, termasuk adalah di daerah 3T sendiri. Nah sementara kalau kita lihat juga sebetulnya kondisi mungkin kebutuhannya juga berbeda Bapak. Sudah tantangannya berbeda, kebutuhan atau demand masyarakatnya juga berbeda begitu. Sehingga tanggapan dari Anda seperti apa dan strategi yang mungkin bisa dilakukan seperti apa Pak Sarwoto? Ya, terima kasih Mbak Rahma, dan pertama kali kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menkominfo dan juga CNBC. Mudah-mudahan session seperti ini terus berlanjut ya, pertemuan dengan ekosistem. Ya. Kami dari Mastel, Masyarakat Telematika dan seluruh asosiasi yang diundang tentu mengucapkan terima kasih juga. Hari ini kita membicarakan bandwidth untuk rakyat. Gitu. Saya rasa kita tahu bahwa mengapa kemudian bandwidth ini seperti menjadi suatu hak buat rakyat, karena dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri yang sudah menyampaikan tentang AI seperti apa, kalau tidak ada bandwidth maka nggak ada AI. Gitu. Ini penting sekali sehingga kita berpikir bahwa ke depan ini bandwidth memang bagian dari amanat penderitaan rakyat ya. Kalau dia tidak ada, rakyat menderita gitu. Ini yang paling penting. Starting point kita bahwa tadi sudah disinggung Bu Indah, Indonesia punya perencanaan 2045, kita punya perencanaan 2029, 5 tahunan. Nah session seperti ini penting buat kita untuk berhenti apakah langkah kita ini benar atau tidak. Setiap 3 bulan atau 6 bulan kita harus mereview kembali seperti ini. Jadi hari ini kalau kita bicara bandwidth untuk rakyat, ini tadi sudah disampaikan bahwa tinggal sedikit lagi lah rakyat kita ini yang belum bisa menikmati bandwidth. Gitu. Jadi secara ekosistem berkali-kali kita sampaikan, Mastel sangat berkepentingan untuk ikut menjaga, mendorong agar penyedia bandwidth ini sehat, ya. Kemudian sustainable juga ya, untuk setiap kali perubahannya, karena ini akan selamanya dibutuhkan, sehingga kita berpikir bahwa hari ini rakyat kita ini kan konsumsinya kalau bicara per kapita itu kurang lebih 30 gigabit per bulan. Nah kemudian kalau kita bicara belanja dia itu kurang dari 1% per GNP per kapita. Jadi ini terus kita dorong agar sustainable, affordable, tadi disampaikan Pak Ismail. Angka-angka ini apakah cukup bisa untuk mendukung kegiatan rakyat kita untuk memakai bandwidth itu untuk produktif, ya, untuk sektor ekonomi, kemudian untuk juga sosialnya. Nah, kita harus melihat bahwa ekosistem hari ini bandwidth untuk rakyat ini disediakan oleh 2 penyedia. Yang pertama adalah sektor private. Kita tahu ada telco di sini, banyak sekali pendukungnya. Tadi ada Asosiasi Menara, ABGI dan seterusnya. Kemudian beberapa tahun ini kita muncul adanya suatu inisiatif pemerintah yang sangat positif sekali dengan adanya Bakti. Ya, nah Bakti ini tentu bertugas karena ini kita harus mendukung bandwidth itu keseluruhan rakyat Indonesia. Mana yang belum disediakan oleh telco yang bersifat private, profit motif dan sebagainya, pemerintah dah hadir. Sehingga kita harapkan 100% rakyat ini menikmati bandwidth untuk kehidupannya. Nah inilah harus dipahami kepada kita semua bahwa
ada dua motivasi yang berbeda. Yang pertama rakyat yang disediakan bandwidth-nya oleh private, kemudian rakyat yang disediakan bandwidth-nya oleh pemerintah. Tentu pemerintah motivasinya adalah benefit gitu. Nah, kemudian untuk yang private adalah profit. Jadi ini adalah suatu lahan sinergi sebenarnya. Lahan sinergi yang harus kita lihat terus-menerus kesinambungannya, kesehatannya. Nah, hal yang menarik mengapa kita lebih optimis ke depan ya. Karena bandwidth ini dari dua sinergi ekosistem pemerintah dan swasta itu sudah mulai berlomba-lomba dalam konteks penyediaan, berlomba dalam konteks investasi ya. Jadi hari ini kami mencatat bahwa tahun ini kurang lebih 5,5 miliar dolar investasi untuk infrastruktur bandwidth dan yang lain-lainnya. Itu hampir 25%-nya itu adalah di-provide oleh pemerintah. Jadi luar biasa ini. Ada suatu perbedaan yang tadinya pemerintah hanya mencari PNBP, yang tadi sampaikan, penerimaan negara bukan pajak dari para telco, sekarang malah lebih dari PNBP digelontorkan oleh pemerintah untuk investasi. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Karena dari dua perencanaan tadi, perencanaan 5 tahun maupun sampai dengan 45 itu, 2045 tahun emas, ada 3 pilar yang mesti di-serve. Satu adalah pilar masyarakat sendiri, bagaimana dia menggunakan bandwidth. Yang kedua, pilar industri. Ini juga penting karena perindustrian ini kan mempunyai planning tentang industri 4.0. Dia butuh bandwidth juga. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan. Jadi digitalisasi pemerintahan ini juga memerlukan bandwidth. Nah, jadi 3 pilar inilah yang harus kita ketahui untuk semuanya ekosistem ini mendukung penyediaannya, ya, terutama nanti apabila ini sudah tersedia, apakah dia dicanangkan 100 megabit per second sebagai carrot ya, bahwa semua ayo kita mencapai ke situ. Kemudian bagaimana meningkatkan konsumsi bandwidth per kapita dari 30 gigabit per kapita per bulan menjadi 3 kali lipat beli paketannya gitu misalnya gitu. Jadi ini semua akan menggerakkan semua ekosistem baik itu operators maupun para pengguna yang lain untuk bandwidth untuk rakyat ini tidak sekedar kita sediakan, tetapi juga kita fokus kepada pemanfaatannya. Karena kalau kita sediakan tidak dimanfaatkan juga akan useless gitu. Saya rasa ini pengantar yang penting untuk kita bagaimana meningkatkan konsumsi per kapita, meningkatkan pengeluaran per kapita, dan menyediakan bandwidth itu juga bukan hanya untuk keperluan society, masyarakat, industri, tetapi juga untuk keperluan pemerintahan sendiri yang hari ini sangat berkeinginan untuk membuat pelayanan pemerintahan publik itu menjadi semakin efisien dan semakin efektif. Saya rasa itu pengantar. Baik, terima kasih Pak Sarwoto. Ini saya setuju sekali ya dengan Pak Sarwoto, ini sudah menjadi hak bagi rakyat, sudah menjadi kebutuhan pokok juga begitu ya Pak ya, bisa kita katakan. Jadi tidak hanya sandang pangan papan tapi juga paket data ya Pak Sarwoto. Dan ini memang penting ya untuk kita diskusikan bersama. Sekali lagi terima kasih partisipasinya dari masing-masing pihak yang sudah bergabung dalam sesi diskusi kita. Baiklah, kita akan buka sesi tanya jawab. Saya akan langsung lemparkan ke floor, begitu siapa yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita berkaitan dengan tema sesi diskusi yang kedua hari ini. Mungkin boleh ada angkat tangan dan sebutkan instansinya. Baik, sembari kita menanti ya, mungkin Bapak Ibu yang tengah memikirkan mungkin pertanyaan apa yang akan ditujukan ataupun akan diajukan kepada para narasumber kita. Saya akan kembali ke
Ibu Indah dulu begitu ya. Ibu Indah tadi kan disampaikan juga oleh Pak Sarwoto begitu ya bahwa ada perannya masing-masing dari pemerintahan kemudian juga dari sektor private ini dengan motivasi yang berbeda tapi sebetulnya tujuannya ya ataupun juga arahnya sebetulnya sama begitu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, tapi dari pemerintah sendiri langkah yang dilakukan mungkin untuk orkestrasikan semuanya begitu Ibu sehingga pembangunan bisa optimal. Tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga dari sektor swasta ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat seperti apa Ibu? Ya, makasih Mbak Syarifah. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Sarwoto, pada saat kami melakukan network planning itu ada 4 koridor atau ada 4 kuadran yang menjadi pertimbangan kami. Pertama adalah apa yang kita bangun itu harus terkait dengan kualitas layanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah ini mengarah kepada affordabilitas dari masyarakat. Affordabilitas bukan selalu berarti murah ya Mbak ya, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, ini pun juga yang kita bangun, infrastruktur yang kita bangun itu harus memperhatikan sustainabilitas industri. Dan yang terakhir adalah bagaimana infrastruktur yang kita bangun itu mendorong terhadap skalabilitas UMKM dan penyedia jasa telekomunikasi non besar atau kecil. Nah, empat koridor ini menjadi menjadi kaidah yang kami gunakan ketika kita melakukan pembangunan di sektor telekomunikasi yang memang dikhususkan oleh yang tadi Pak Sarto sampaikan dilakukan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah. Nah, itu pun tidak bisa kami lakukan sendiri karena pasti kami akan melibatkan seluruh mitra kami baik dari operator seluler maupun penyedia jasa telekomunikasi lainnya dan juga pemerintah daerah. Mengorkestrasinya ini harus karena kalau pemerintah ini kan pisaunya adalah regulasi dan kebijakan. Orkestrasi inilah yang kemudian dilakukan nanti di tempat Pak Wayan di Dirjen PPI, misalnya bagaimana memetakan wilayah-wilayah yang dibangun oleh pemerintah, yang mana wilayah-wilayah yang dibangun oleh komersil. Saya sangat berbahagia Pak Sarwoto, mungkin 3 bulan 4 bulan terakhir ini saya sudah banyak dapat protes dari dari penyedia. Bakti Anda jangan membangun dong di wilayah kami, itu wilayah kami itu sebenarnya wilayah yang tidak harus dibangun oleh pemerintah. Itu membahagiakan, mengapa? Artinya wilayah tersebut mencapai maturitas tertentu di mana bakti pemerintah dalam hal ini juga sudah harus take off dari situ. Kita sudah harus meninggalkan itu. Masyarakat sudah tumbuh secara mandiri. Nah, itu salah satu bentuk afirmasi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur lainnya. Hal yang penting yang perlu kita lakukan sesegera mungkin adalah kembali kita memetakan wilayah-wilayah aksesibilitas telekomunikasi yang tidak menumpang kepada regulasi-regulasi lain. Jadi betul-betul yang terkait dengan telekomunikasi atau akses. Nah, saat ini misalnya Bakti membangun di wilayah-wilayah 3T tapi ada wilayah-wilayah yang sebenarnya itu bukan wilayah 3T tapi secara komersil juga tidak masuk hitungan dari operator seluler untuk membangunnya sehingga perlu skema-skema insentif di situ untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Oke baik, sedikit Ibu Indah mungkin update-nya sendiri ya per Desember 2023 untuk proyek PTS 4G sendiri. Kemarin kan sudah hampir rampung ya Bu per Desember disebutkan hanya tinggal tersisa di Papua sekitar 600 lagi yang belum terbangun. Update-nya hingga hari ini seperti apa Bu Indah? Ya untuk update yang 5.618 BTS 4G memang kita sebelumnya agak terkendala karena ada persoalan hukum. Alhamdulillah kami perisai oleh Satgas yang diketuai oleh Pak Sarwoto, Pak Menteri waktu itu sangat afirmatif mendorong untuk penyelesaian ini dan di tanggal 28 Desember 2023 sudah diresmikan 4.990. Sekarang sudah berprogres dan yang belum sampai saat ini material onsite itu sisa 421 lokasi dan semuanya di Papua. Kami sudah melakukan rakor minggu lalu dengan Pemda Papua dengan Kepala Dinas dan Bupati, mereka pada dasarnya menyatakan bahwa mereka siap untuk membantu kami menjamin keamanan untuk melanjutkan pembangunan di sana. Karena Papua ini khas, penyelesaiannya bukan hanya masalah geografis tapi lebih kepada kendala-kendala keamanan. Oke baik, targetnya sesuai perintah Pak Presiden tetap di Juni. Tetap di Juni 2024 baik. 2024. Kita dukung dan kita support ya tentunya untuk mohon dukungannya Bapak Ibu. Kominfo. Terima kasih Bu Indah dan baik saya akan kembali lempar ke floor. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan Bapak.
Boleh tolong berdiri Bapak dan sebutkan asal dan tujuan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Duduk aja lah ya. Boleh Bapak, silahkan. Berdiri aja. Ya izin Pak Dirjen, ini sebenarnya harusnya ada Dirjen juga nih di depan ini, biar jangan jet lag dari Barcelona ya. Ya, selamat pagi para senior yang terhormat narasumber dan semua. Izin Pak Dirjen, mungkin Pak Menteri lagi ada urusan yang lain. Saya mungkin sih ada beberapa, bukan pertanyaan sih, sumbang saran dan informasi saja. Saya Jerry, Ketua Umum Abjatel, tadi Pak Mirja nyampein, secara topologi clear, submarine itu diantar oleh Abjatel ke daratan, nanti last mile-nya oleh Abji. Jadi saya mau menyampaikan, Indonesia itu sekarang izin menyampaikan Pak Dirjen, 600.000 kilometer Mbak, panjang kabel fiber optik Indonesia, kurang lebih hampir 12 keliling bumi. Tapi kalau kita ambil dari footnote-nya Filipina tadi, Filipina itu sudah 1,2 juta kilometer. Bayangkan luas negara kita dengan Filipina, itu enggak memang apple to apple, tapi luas wilayahnya, kok bisa panjang kabelnya Filipina 1,2 juta kilometer. Nah penetrasi kita, Indonesia, kalau saya ambil ya, 514 kabupaten kota, les 4 provinsi di Papua, yang baru ditetapkan di Komisi 1 DPR RI, itu baru 30%. Kurang lebih ya let's say 150 kabupaten kota yang potensial marketable. Nah ini jadi persoalan. Tadi Pak Ketum Abji, Pak Angga sampaikan, ini persoalan sama. Kita tuh lebih marketable di Pulau Jawa. Sehingga akhirnya kita ketemu, mungkin Mbak di depan kantor ini nggak usah jauh-jauh deh, ke Madura, kemana-mana nggak usah jauh-jauh. Depan kantornya kabelnya kacau tuh. Jadi ada penumpukan pemain. Jadi saya sampaikan juga kemarin kepada teman-teman Kominfo agar kita bisa menganalisis. Tadi saya sempat diskusi sebentar dengan Bu Indah di Rut Bakti agar semua roadmap itu terintegrasi. Jumlah pemain juga harus kita bahas, ya, kelayakan atau mungkin satu kota berapa pemain, ya, sehingga akhirnya kita bisa mau 100 mega itu pencapaian bersama. Karena topologinya harus diatur secara dinamis ya. Tapi pertanyaan pentingnya, izin Pak Dirjen, itu kemampuan beli masyarakat kita pernah analisis nggak? Harga sekarang saja kalau dari Abji bilang 10-20 mega ada let's say 100-300 ribu gitu ya. Petani mampu beli nggak? Kalau dikasih fiber optik, kasih internet. Nah ini kan pertanyaan lagi, izin Pak Sarwoto, Pak Ketua Mastel. Jadi ini PR kita bareng nih sebenarnya. Belum lagi tadi Budian dari Excel sampaikan salah satu ya. Skema perizinan kita tuh cukup banyak hingga akhirnya kita baca regulatory chargingnya ya kita sama juga. Mendekati bahkan kontraksi hampir menuju ke 15%. Memang 12-13% itu. Kalau kita ngambil Pak Dirjen, Koligau Consulting di atas 10%, itu udah nggak sehat industri kita, ya. Itu pertama nih isunya. Kedua, makanya saya minta tadi submarine kita udah ada palapering ya. Itu terlalu jauh Bu di tepi-tepi pantai. Mohon izin 100 kilo, 200 kilo itu ditarik ke dalam, biar industri bisa menerjemahkannya ke dalam. Kalau tadi 3T, kita bicara seakan-akan tuh jadi momok menakutkan. Investasi susah, ya. Terus cost-nya seperti apa, break even point-nya gimana gitu ya. Tapi kalau kita bisa improve dengan kementerian lembaga terkait, banyak daerah-daerah pinggiran kita itu bisa jadi role model Bali-Bali, the next Bali. Kita cukup banyak ini. Ya, menggerakkan ekonomi di sana. Ya, jadi ini catatan kita. Artinya terakhir saya mungkin sama beberapa teman di Jogja ketika itu, apa yang bisa kita dorong terhadap percepatan penyediaan bandwidth dan seterusnya. Terlepas teknologi nanti ada AI, Internet of Things dan whatever gitu ya, secara dunia yang akan kita adopt, itu lebih ke coverage memang. And then capacity. Karena dengan capacity dan coverage itu meningkatkan semua instrumen pelaku ekonomi sampai UMKM. Makanya Abjatel sekarang giat juga membuat pendidikan latihan kepada daerah-daerah SMK-SMK. Kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya ini keniscayaan. 100 Mbps itu adalah roadmap tujuan,
Betul. Itu pencapaian bersama, tapi harus kita pertimbangkan beberapa hal yang mendasar. Mungkin PR kita sih sama-sama. Oke. Izin para Baik. senior, Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Jerry, terima kasih. Tadi mungkin ada yang ingin menanggapi Bu Indah, Pak Merza? Iya, Mas Arief, Pak saya sedikit saja. Betul Pak, jadi salah satu hakikat dari apa yang kita lakukan yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry, bagaimana kita membentuk suatu value creation di lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur digital kita ini. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saat ini kita sedang menyusun roadmap nasional infrastruktur digital di mana semua tier ini kita pastikan terikut, dianalisa dengan baik. Nah ini nanti Abjatil juga salah satu yang akan kita minta masukan ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Pak Merza ingin menambahkan sedikit? Pak Arief, Pak Sarwoto? Kalau Pak Jerry yang ngomong semua udah ngangguk-ngangguk lah. Cukup. Oke, baik. Pak Arief mungkin menambahkan. Mungkin sedikitnya tadi menyinggung masalah harga. Jadi sebenarnya masalah afford dan nggak affordable, kalau saya sih berpikir udah cukup affordable. Tapi memang yang jadi concern di teman-teman Abji sendiri ini tentang batas harga, batas bawah dan batas atas. Apalagi nanti ketika memang mau diterapkan benar ke 100 mega, yang jadi concern kita itu berapa harganya 100 mega ini. Betul. Karena kalau kita terapkan 100 mega di harga bottom, di yang range 100 sampai 300 ribu, tentunya ini teman-teman di ISP di ujung gak akan siap. Dan ini yang perlu benar-benar kita pikirkan bersama, secara bukan hanya secara kualitas, tapi juga bagaimana penetapan harga secara nasional tadi. Betul. Jadi sehingga mereka-mereka ini struktur cost-nya juga bisa terjamin ya, sehingga harga itu bisa diterima oleh semua pihak. Baik. Gitu. Baik, tadi sebetulnya sudah ditanyakan dan dijawab ya di sesi sebelumnya, semoga terjawab dan tentu diskusi juga akan terus kita lanjutkan ya berkaitan dengan hal ini. Pak Sarwoto? Ya, saya ingin mengomentari tadi yang sebagai contoh ya, tentang palaparing. Jadi palaparing itu adalah suatu contoh di mana terjadi nantinya itu ada sinergi antara inisiatif pemerintah dengan inisiatif telco. Ya. Telco itu tentu dengan semua supporternya ya. Telco itu kan penyelenggara seperti yang tadi disampaikan di ATSI gitu. Supporternya banyak di ABJI, banyak di Aspimtel, penyelenggara serat optik dan sebagainya. Jadi mengapa ini suatu contoh penting adalah karena Indonesia yang sangat luas ini akan membutuhkan sesuai dengan judulnya semua teknologi yang berkembang. Ya. Baik itu satelit sampai dengan akses maupun backhaul ya. Kemudian kita contohkan palaparing di mana dia adalah highway, dia backhaul, dia bisa mengcapture semua traffic dari end users ya. Dan ini menjadi suatu kombinasi yang menarik. Mengapa? Karena ring-ring di daerah yang menurut swasta itu tidak profitable, pemerintah datang gitu. Misalnya daerah Natuna ya. Kemudian daerah yang lain di Indonesia Timur, swasta nggak akan masuk dengan submarine cables, SKKL dan sebagainya itu. Sehingga apa yang tadi disampaikan, 100 km nih dari darat gitu. Maka ini hari ini ada suatu inisiatif yang namanya integrasi palaparing. Di mana integrasi palaparing ini akan dilakukan oleh pemerintah, ya inisiatifnya, dan akan menghubungkan ring-ring yang sudah ada ini ke lebih dari 400 atau 500 ya, 500 lebih ibu kota, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dengan demikian backbone yang disediakan oleh palaparing akan terjadi suatu konektivitas tingkat highway untuk internet. Bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Ya. Dalam hal ini operators maupun pelaku-pelaku yang sampai dengan end user. Saya rasa ini juga bagian penting dari inisiatif Indonesia, pemerintah dan private untuk menyediakan bandwidth untuk rakyat itu. Oke, baik.